Tahukah kamu bahwa salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam terjadi di masa kekhalifahan Umayyah? Mari kita jelajahi bagaimana dinasti ini meletakkan dasar sistem pendidikan Islam yang bertahan hingga kini. Namun sebelum lanjut, kita perkenalan dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Frizky Amrul Habibi. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu fase penting dalam perkembangan pendidikan Islam, yaitu pada masa kekhalifahan Umayyah. Yuk, kita mulai. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, kekuasaan Islam dilanjutkan oleh dinasti Umayyah. Kekhalifahan ini berdiri pada tahun 661 Masehi, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertamanya. Pusat pemerintahannya berada di Damaskus, Suriah. Wilayah kekuasaannya sangat luas, membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Era ini tidak hanya dikenal karena ekspansi wilayah, tapi juga sebagai masa awal institusionalisasi pendidikan Islam. Pemerintah Umayyah mulai memperhatikan pendidikan sebagai bagian penting dari pembangunan umat. Pendidikan di masa Umayyah masih bersifat tradisional, namun mulai mengalami pembenahan. Ada dua bentuk pendidikan utama saat itu, pendidikan agama dan pendidikan umum. Pendidikan agama diberikan di masjid, rumah-rumah ulama, dan halaqah-halaqah yang fokus pada Al-Quran, hadis, fiqih, dan bahasa Arab. Sementara itu, pendidikan umum mencakup ilmu seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat yang berkembang berkat pengaruh dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Guru disebut dengan istilah muallim atau ustadz, dan murid biasanya duduk melingkar di sekeliling guru sambil mencatat dan berdiskusi. Inilah yang menjadi cikal bakal tradisi halaqah dalam dunia pendidikan Islam. Berbagai bentuk lembaga pendidikan berkembang pesat, mulai dari khuttab, halaqah di masjid, majelis sastra, dan pendidikan istana. Khuttab yaitu tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Lalu halaqah di masjid, yaitu tempat orang dewasa belajar tafsir, hadis, fiqih, bahkan sastra dan puisi. Selanjutnya majelis sastra, yaitu forum sastrawan dan ulama berdiskusi dalam etika tinggi. Dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah bin Abu Sufyan dikenal sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan Islam dari bentuk musyawarah dan mufakat menjadi sistem monarki absolut. Dinasti Bani Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun, yakni dari tahun 661 Masehi atau 14 Hijriah, hingga sampai 750 Masehi atau 132 Hijriah. Berikut 14 orang khalifah yang pernah memerintah di masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Omar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, dan Marwan bin Muhammad. Dalam periode pemerintahan Umayyah, dunia pendidikan memperoleh prioritas tersendiri. Struktur kelembagaan pendidikan bertumpu pada madrasah yang berfungsi sebagai pusat transmisi pengetahuan. Lembaga-lembaga ini menyampaikan beragam disiplin keilmuan, mencakup bidang keagamaan seperti penafsiran Al-Quran dan kajian hadis, maupun ilmu umum seperti matematika dan kedokteran. Istana turut memainkan peran penting dalam pengajaran ilmu praktis dan teknis. Peran istana dalam pendidikan juga sangat signifikan. Khalifah dinasti Umayyah sering mengundang ulama dan cendekiawan ke istana untuk mengajar anak-anak mereka. Istana menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang pesat. Pendidikan di istana tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu politik dan administrasi. Hal ini menjadikan para pangeran dan putri memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang berbagai bidang ilmu. Keberhasilan pendidikan pada masa dinasti Umayyah juga terlihat dari banyaknya ilmuwan dan cendekiawan yang muncul pada masa itu. Mereka menghasilkan karya-karya besar yang menjadi referensi penting dalam berbagai bidang ilmu. Beberapa di antaranya adalah Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, Al-Razi dalam bidang kedokteran, dan Al-Farabi dalam bidang filsafat. Kontribusi mereka menunjukkan bahwa pendidikan pada masa dinasti Umayyah telah menghasilkan ilmuwan yang luar biasa.
Kekhalifahan Umayyah, meskipun lebih fokus pada ekspansi politik, namun tetap memberikan ruang bagi tumbuhnya ilmu pengetahuan. Beberapa khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik mendukung pengembangan ilmu dengan membangun masjid-masjid besar yang juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Di masa inilah bahasa Arab mulai dijadikan bahasa administrasi negara, menggantikan bahasa Yunani dan Persia. Ini berdampak besar terhadap standarisasi pendidikan dan penyebaran ilmu di dunia Islam. Kurikulum di masa Umayyah terbagi menjadi dua. Ilmu agama, seperti tafsir dan fikih, serta ilmu rasional, seperti filsafat, astronomi, dan kedokteran. Metode pengajaran pun beragam, mulai dari lisan, hafalan, menulis ulang kitab, hingga rihlah, yaitu perjalanan ilmiah mencari hadis. Pendidikan Islam masa Umayyah berhasil melahirkan ilmuwan hebat seperti Al-Khawarizmi di bidang matematika, Al-Razi di bidang kedokteran, dan Al-Farabi dalam bidang filsafat. Namun pendidikan juga menghadapi tantangan, ketimpangan sosial, kemewahan istana, serta diskriminasi terhadap non-Arab. Meskipun begitu, pemerintah tetap berupaya memperluas akses pendidikan melalui pembangunan lembaga-lembaga baru dan pemberian beasiswa. Pendidikan Islam di masa Umayyah bukan hanya membentuk intelektual umat, tapi juga memperkuat karakter dan moral bangsa. Warisan inilah yang menjadi fondasi sistem pendidikan Islam yang kita kenal hari ini. Jadi, mari kita ambil pelajaran dari sejarah, bahwa ilmu adalah cahaya, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan peradaban. Itulah sekilas tentang sejarah pendidikan Islam era kekhalifahan Umayyah. Semoga bisa diambil hikmahnya untuk kemajuan umat Islam khususnya dalam dunia pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.